suatu desa ada kedatangan anggota BMKG melakukan sosialisasi kepada warga. Hai Bu, ayo ke main desa. Ada apa ya Pak ya? Ayo ikut aja sana. Belum sudah ada rupanya rambutnya Pak. Ikut aja, ikut aja. Ayo Pak. Sesampainya mereka di balai desa, ternyata petugas BMKG sudah menunggu mereka untuk melakukan sosialisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini kami dari pihak BMKG ini melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi, yang dimana di desa kita ini sedang mewaspadai akan terjadinya gempa bumi yang baik kita waspadai dan mempersiapkan alat yang akan dibawa apabila terjadinya gempa bumi. Untuk alat yang dipersiapkan yaitu yang pertama menyiapkan tas siaga bencana gempa bumi, tas siaga gempa bumi berisikan dokumen-dokumen penting. Yang kedua, melewati jalur evakuasi. Yang ketiga, mewaspadai peringatan tsunami dan mengikuti prosedur evakuasi. Untuk lebih lengkapnya, silakan menonton video berikut. Apa itu gempa? Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri dan keluarga. Masuklah ke bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika gempa mereda, keluar dan carilah tempat lapang. Jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Lindungi kepala dan hindari benda-benda berbahaya. Milo, gempa itu apa sih? Gempa adalah guncangan yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi. Sini aku tunjukkan. Sebenarnya, setiap saat lempengan bumi itu selalu bergerak secara sangat pelan, tetapi terkadang akan ada ledakan energi yang terlepas dalam bentuk gempa. Apakah semua daerah di permukaan bumi itu rawan gempa, Milo? Tidak semua, Miko. Gempa bisa terjadi tergantung ada atau tidak adanya lempeng di daerah tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah lempengan bumi bergerak, Milo? Terkadang kita akan merasakan gempa susulan. Gempa susulan terjadi karena lempengan mencoba mencari keseimbangan baru. Tahukah kamu, Miko, Indonesia ternyata berada di pertemuan 3 lempengan. Makanya Indonesia menjadi area yang rawan gempa. Wah, berarti kita harus waspada ya? Iya, Miko. Namun, tahu tidak? Pertemuan lempeng itu tidak hanya menyebabkan Indonesia rawan gempa loh. Daerah perbatasan lempeng-lempeng memiliki kondisi tektonik aktif yang menyebabkan adanya gunung berapi dan pembentukan dataran tinggi. Kita memiliki keindahan alam yang luar biasa karena lempengan tersebut. Misalnya Bukit Barisan di Sumatera, Gunung Bromo, Dieng, dan banyak lagi. Tanah Indonesia yang subur juga adalah akibat dari pertemuan lempeng yang membuat Indonesia kaya akan gunung vulkanis. Sejak tahun 1900 hingga 2022, tercatat ada 150 kejadian gempa besar di Indonesia. 5 di antaranya adalah gempa besar di Aceh tahun 2004, Jogja tahun 2006, Padang tahun 2009, Lombok dan Palu tahun 2018. Wah, banyak sekali. Niko, tahukah kamu? Karena kita sering mengalami gempa, kita punya peta gempa loh. Peta gempa itu apa, Milo? Peta gempa ini dipakai untuk merancang bangunan dan kota di Indonesia, sehingga di tempat-tempat yang sering terjadi gempa, kota dan bangunannya wajib dirancang berbeda. Bagaimana cara membaca peta ini, Milo? Daerah yang berwarna gelap berpotensi mengalami gempa besar lebih banyak daripada daerah yang berwarna terang, Miko. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan,
gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, dan gempa bumi buatan. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari inti bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari inti bumi menyebabkan kerak bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi, dan tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak langsung dari gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang kita rasakan, kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya! Baiklah, kalau begitu kepada Bapak Ibu yang telah hadir di balai desa ini untuk bersama-sama belajar tentang mitigasi bencana alam gempa bumi. Dan kami doakan semoga wilayah desa ini aman dan terhindar dari bencana alam. A few moments later. Ada sekumpulan orang yang sedang belajar. Ini lucu banget sih gambarnya. Wah, goyang ya. Ayo. Udah, gempanya udah reda belum ya? Udah, woi, udah, untung kita gak itu, woi. Nah, udah.